Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dewi Caturjani dengan NIM 2019. Saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia. 2. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Semangat kebangsaan Indonesia telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908. Ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Belakang politis wawasan Nusantara. Kepentingan nasional merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Cita-cita nasional Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea 2, yaitu untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan nasional Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4. Salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sedangkan visi nasional Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokrasi, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hafiz Oktarial Maulana dengan NIM 2019 310762 akan menjelaskan tentang pengimplementasian wawasan Nusantara. Di penerapan wawasan Nusantara tadi harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan juga pola tindak yang senantiasa selalu mendahulukan kepentingan negara dibandingkan kepentingan apapun yang lainnya. Jadi untuk bisa mengimplementasikan kepentingan-kepentingan yang ada di negara tadi, kita dapat menyesuaikannya dengan berbagai bidang yang telah disediakan di negara ini. Yang pertama itu implementasi dalam bidang politik. Jadi implementasi yang dapat diciptakan di dalam bidang politik agar negara ini menjadi negara yang sehat dalam berpolitik, juga mewujudkan pemerintahan yang adil, yang bijaksana, yang dapat dipercayai oleh masyarakatnya sesuai tatanan yang telah mereka ciptakan, dan juga bisa menjadi tempat menampung aspirasi dari masyarakat. Jadi negara yang aspiratif seperti itu. Implementasi dalam kehidupan berikutnya kita coba masukkan ke dalam bidang ekonomi. Jadi kita tuh dapat menciptakan ekonomi yang benar-benar menjamin kesejahteraan dan taraf peningkatan kemakmuran dari rakyat itu sendiri dapat dipastikan merata dan adil. Itu yang perlu dilakukan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara tadi. Ya, implementasi yang berikutnya dalam kehidupan bersosial budaya adalah menciptakan sikap batiniah dan lahirniah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan yang terjadi dan juga nyata dalam kehidupan bermasyarakat yang ada di sekitarnya, dan juga ini merupakan karunia dari Sang Pencipta.
Ya, implementasi yang terakhir dalam kehidupan pertahanan dan keamanan yang ada di negara ini. Itu berguna untuk menumpahkan kesadaran kita sebagai masyarakat terhadap rasa cinta tanah air untuk membela negara ini, sikap bela negara sebagai warga negara Indonesia. Ya, berikutnya itu tantangan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara tadi, yang sebagai kita tahu di dalam perjalanan kita untuk mengimplementasikan wawasan Nusantara tadi tentu terdapat berbagai rintangan di dalamnya. Sini banyak sekali rintangan yang terjadi yang ingin kita bahas satu-satu. Ya, yang pertama itu ada pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat ini memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan juga partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan untuk bisa mengimplementasikan wawasan Nusantara tadi. Ya, sebagai kita tahu, kita negara berkembang yang juga banyak sekali keterbatasan sumber daya manusia maupun juga sumber daya alam yang lainnya, pembangunan dan segala macam yang belum merata. Ini merupakan kekurangan yang harus dihadapi, tantangan untuk bisa mencapai atau mencegah integritas itu sendiri. Tantangan berikutnya itu adalah dunia tanpa batas. Ya, maksudnya berbagai perkembangan yang terjadi di negara ini sesuai dengan zaman. Itu kita ambil contohnya perkembangan ilmu teknologi. Ya, perkembangan iptek ini pada masyarakat sering dikaitkan dengan teknologi yang sangat berkembang, dan ini akan mempengaruhi wawasan dari kita sendiri sebagai masyarakat, karena perkembangan tersebut menentukan pola pikir dari masyarakat Indonesia, juga bagaimana mereka akan bersikap. Tantangan berikutnya itu ada era baru kapitalisme. Jadi era baru kapitalisme ini menurut Sloan dan Zuckerberg dalam bukunya Dictionary of Economics menyatakan kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan untuk berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri, serta untuk mencapai laba guna dari itu sendiri. Tantangan yang berikutnya ini adalah kesadaran kita sebagai warga negara. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, di mata negara ini, agar kita bisa dapat membedakan dan juga tidak dibeda-bedakan dari hal-hal yang baik atau hal yang buruk, dan kita sadar pentingnya posisi kita sebagai warga negara untuk membela negara ini dengan mengimplementasikan wawasan Nusantara tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fatima Raisestri Levanti Mariono dengan NIM 2019 310 740. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu mengenai esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara merupakan kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah oleh lautan bebas. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan, yaitu yang pertama, bercirikan negara kepulauan, yaitu jarak utara selatan 1880 km dan jarak timur barat merupakan 5110 km. Kemudian terletak di antara dua benua dan dua samudra, terletak pada garis khatulistiwa, berada pada iklim tropis dan dua musim, menjadi pertemuan dua jalur pegunungan. Kemudian berada pada 60 derajat LU, 110 LS, 950 BT dan 1410 BT. Wilayah yang subur dan habitable atau dapat dihuni, dan yang terakhir kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Selain itu, bahasa Indonesia juga memiliki kesatuan yang unik juga, yaitu memiliki keragaman suku, memiliki jumlah penduduk yang besar, memiliki keragaman ras, keragaman agama, dan memiliki keragaman budaya.
Selanjutnya yaitu mengenai konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Atau dengan kata lain, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia, terutama dalam melaksanakan pembangunan. Itu yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Kemudian yaitu yang kedua ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara pada aspek ekonomi mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Kemudian yaitu yang ketiga ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batinlah dan lahiriah yang mengaku segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, daerah, agama, atau kepercayaan serta golongan berdasarkan sosial budayanya, tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Kemudian yaitu yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan ini merupakan bentuk kesadaran terhadap cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara bangsa Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara menjadi modal usaha yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman dari luar. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.